Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik hati seorang hamba yang mengampuni. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang hati hamba yang mengasihi ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 13. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Saudara, dalam renungan-renungan yang sebelumnya kita kembali diingatkan bahwa pengampunan Allah diberikan kepada kita berdasarkan kasih karunia-Nya, bukan usaha kita. Oleh karena itu, pengampunan yang Tuhan berikan pun diberikannya dengan utuh. Ia tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita, dan Ia ingin membangun kembali relasi yang telah dirusak oleh dosa. Cara untuk membangun kembali relasi tersebut hanya melalui Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib, dan Ia memberikan damai sejahtera-Nya kepada setiap orang yang percaya kepada Putra Tunggal-Nya. Saudara, renungan hari ini merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan untuk menghidupi pengampunan dan damai sejahtera Allah, yaitu dengan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai kita. Saudara, dalam Kolose 3 ayat 13 dinyatakan bahwa kita harus sabar dalam menghadapi kesalahan atau kekurangan orang lain. Sebab hal inilah yang memicu kita untuk marah dan cenderung tidak mau mengampuni orang lain. Padahal kita sendiri pun bersalah dalam banyak hal di hadapan Tuhan. Namun, Tuhan tetap sabar melihat perbuatan kita. Tetapi ketika orang lain yang berbuat salah, kita cenderung sulit untuk mengampuni kesalahan mereka. Seperti halnya dalam perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang seorang raja yang mengampuni hamba yang berutang ribuan talenta. Tetapi hamba yang diampuni tersebut tidak mau mengampuni sesamanya yang nilai utangnya jauh lebih kecil, dan akhirnya menimbulkan murka dan penghukuman dari raja. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan ini mengatakan lebih lanjut bahwa kita harus mengampuni orang lain apabila mereka telah melakukan kesalahan terhadap kita. Kita harus mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan telah menunjukkan kasih dan kemurahan-Nya dalam hidup kita dengan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Maka, kita pun harus mengampuni sesama kita. Ini adalah perintah Tuhan dan harus kita lakukan. Saudara, hal yang sama pun dituliskan dalam Efesus 4 ayat 32 yang menyatakan bahwa kita harus saling mengampuni karena Allah telah mengampuni kita dalam Kristus. Namun, apakah itu merupakan hal yang mudah? Saudara, secara akal budi dan pengetahuan kita tentang Tuhan, kita tahu bahwa kita harus mengampuni sesama, dan benar kita melakukannya. Tetapi satu hal yang sebagian besar orang belum siap untuk dilakukan adalah membangun kembali relasi yang sudah rusak. Saudara, hal ini membutuhkan kesiapan secara emosi lagi. Kesiapan untuk mengasihi kembali, kesiapan untuk terluka, dan kesiapan untuk kembali mengampuni.
Saudara, siap atau tidak siap, ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadirkan damai sejahtera-Nya di dalam dunia ini. Dan kita harus taat untuk melakukan perintah-Nya. Namun, saudaraku, satu hal yang sangat indah yang Tuhan lakukan adalah ketika Ia memberikan perintah ini, Ia pun telah melakukannya terlebih dahulu. Dia mengampuni saudara dan saya ketika kita masih berdosa dan menyediakan sarana pengampunan untuk dosa-dosa yang kita gumuli setiap hari. Saudara, Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi Ia pun mengulurkan tangannya untuk kembali berelasi dengan kita, umat pilihannya. Saudara, Tuhan telah memberikan contoh ini dalam hidup kita, dan hal yang sama pun Tuhan tuntut untuk kita lakukan bagi kemuliaan nama-Nya. Dan pertanyaan untuk kita renungkan bersama, saudaraku, seberapa taatkah kita terhadap perintah Tuhan dalam hal mengampuni? Bagian manakah dari perintah untuk mengampuni ini yang membuat kita bergumul untuk melakukannya? Saudara, mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk berdoa, menyerahkan kehadapan Tuhan dan memohon supaya kita mampu untuk mengerjakan setiap kehendak kebenarannya. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber kasih dan pengampunan yang sejati, Engkau tahu betapa lemah dan terbatasnya kami ketika diperhadapkan dengan pengampunan kepada sesama kami. Berilah kami hati seperti hati-Mu yang begitu luas, agar kami mampu mengampuni sesama kami. Tuhan, kuatkan kami, karena tanpa kekuatan-Mu kami tidak akan mampu melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, demikian renungan kita bersama di hari ini. Kiranya kita boleh terus mengalami pertumbuhan dalam iman kita setiap hari, dan kita boleh terus merasakan mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.